Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah khotib membacakan hamdalah, solawat dan berwasiat takwa khususnya kepada khotib dan pada umumnya kepada jamaah Al-Hidayah. Mari kita melaksanakan takwa dan meningkatkan ketakwaan kita sampai derajat mutakin kita, sampai puncak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, banyak hari ini manusia bercinta yang mana cinta itu ternyata bertentangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini secara fakta banyak orang jatuh cinta kepada benda-benda mati seperti sawah, ladang, duit. Di hatinya ada semacam itu, kendaraan, rumah mewah, itu di hatinya kadang-kadang ada tergambar di situ. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan di hati itu hanya Allah satu. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hati kita kecuali Allah, kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita punya kendaraan tapi ada di garasi, jangan dibawa ke hati. Boleh kita punya sawah ladang, punya jabatan, tapi jangan sampai dibawa ke hati. Yang Allah nggak suka itu adalah manusia segala benda-benda yang dia miliki nyangkut di hati. Itu yang Allah nggak suka. Allah suka itu adalah kita itu di hati kita hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Yang kita nampak itu adalah al-kaunu zulmatun. Yang kita lihat matahari, bulan, gunung-gunung, gedong-gedong, itu zulmah. Ketika kita menatap sampai hati, maka gelaplah hati kita, sudah tidak nyambung dengan Sang Pencipta. Tapi bagi orang yang sudah hatinya sudah kuat, ketika melihat matahari, maka apa yang dikatakan di hatinya? Allah yang menciptakan matahari. Ketika kita bagaimana melihat indahnya bulan purnama, maka orang yang sudah kenal dengan Allah, maka yang teringat adalah yang menciptakan bulan. Ketika kita melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit yang biru, bagi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang mengenal Allah, yang mencintai Allah, pasti yang diingat adalah yang menciptakan bintang. Maka hadirin kaum muslimin, Nabi berpesan kepada kita,
Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Kenapa pembaharuan iman? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuk ke dalam hati. Itu yang paling berbahaya. Kalau kita lihat segala benda yang kita lihat tidak masuk dalam hati, itu kita selamat. Takhalli anir rozail, hati kita kosong daripada kotoran-kotoran dunia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang mengharapkan cinta Allah adalah yang pertama Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, sampaikan olehmu ya Rasul, kalau seandainya kalian ingin dicintai oleh Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ingin dicintai sama Allah, ternyata jalannya Allah kasih, fattabi'uni, ittiba kepada Nabi, ikut ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya ikut ajaran Nabi. Kenapa kamu melaksanakan ini? Karena perintah Allah dengan cara Nabi. Kenapa kamu menghindari hal ini? Karena Allah melarang dengan dengan informasi dari Nabi. Hadirin kaum muslimin, kalau kita sudah ittiba kepada Nabi, jawaban Allah ada dua. Yuhibbukumullah, yang pertama menyatakan Allah cinta kepada kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita ditanya berapakah dosa kita dalam 24 jam, kalau enggak punya jadwal Siratun Nabawiyah, perjalanan Nabi, pasti dari zuhur ke asar mata kita bisa maksiat, mulut kita bisa maksiat, telinga kita bisa maksiat, tangan kita bisa maksiat, kalau kita tidak dijaga dengan iman dan takwa kepada Allah. Apalagi sekarang baru saja kita pertandingan seru, 3 calon, semuanya mendakwahkan bagaimana supaya kita memilih salah satu paslon dengan cara apapun dilaksanakan. Semuanya di 3 paslon itu ada kiai, ada habib, ada ustadznya. Jadi yang bemper yang depan itu 3 partai itu adalah yang di depan siapa? Ustadz, kiai. Hadirin kaum muslimin, apa yang terjadi? Sistem yang kita pakai ini adalah sistem demokrasi. Tapi hadirin kaum muslimin, kalau kita lihat fakta, saudara-saudara kita belum siap untuk demokrasi. Tapi kita sebagai manusia yang lemah biasa, mudah-mudahan setelah kita ada pertarungan begitu ketat, mudah-mudahan antara ustadz dengan ustadz saling memaafkan, saling doa mendoakan. Jangan sampai gara-gara pilpres putus silaturahmi, karena ini semuanya sandiwara, laibun walahun. Bagaimana tidak sandiwara? Dulu tahun 2019 Bapak kita yang nomor 2 bermusuhan dengan Bapak Presiden yang menang. Tapi hari ini berangkul-rangkulan. Itulah panggung sandiwara. Yang bukan sandiwara itu adalah agama. Laibun walahun, dunia itu panggung sandiwara. Jadi Presiden Bung Karno 20 tahun panggung sandiwara sudah ditutup. Kemudian diganti oleh Bapak Soeharto, panggung sandiwara ditutup. Yang abadi adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaran orde lama nggak laku sekarang. Ajaran orde baru nggak laku. Tapi ajaran Islam untuk selama-lamanya. Jadi jangan kita dikalahkan ajaran Islam yang murni ini dengan ajaran-ajaran manusia. Saya mengajak kepada diri saya, termasuk diri saya pun ikut terobsesi dengan tayangan-tayangan yang ada di YouTube. Subhanallah, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonnya adalah doa yang ada di dalam surat Bani Israil, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta pertolongan pada Allah, mudah-mudahan negeri kita dipimpin orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Itu doanya harus diamalkan sekarang. Dari surat Bani Israil ada, insyaallah. Hadirin kaum muslimin, kalau kita sudah ittiba kepada Nabi, yang pertama Allah menyatakan cinta.
Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat indah bagaimana bacaannya supaya Allah jatuh cinta kepada kita. Ada bacaan, saudara, di dalam Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu disampaikan kalimat pendek sama sekali, pendek sekali, bagaimana ketika Allah jatuh cinta kepada orang yang membaca dua kalimat itu. Kalimatani khofifatani saqilatani alal mizan, khofifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ini hadisnya sahih, Pak. Ada dua kalimat yang pendek dibacanya, enteng dibacanya, nggak sampai 2 detik, nggak sampai 5 detik, nggak sampai 10 detik. Dua kalimat itu enteng dibacanya, kalau ditimbang nanti di mizan berat sekali. Kalimatnya pendek, tapi ketika ditimbang di mizan sangat berat sekali, itu bisa mengalahkan yang lainnya. Saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ketika dua kalimat itu dibaca, Allah akan jatuh cinta kepada kita. Kalimatnya pendek, dua kalimat yang pendek, di berat timbangan di mizan kita berat, Allah jatuh cinta kepada kita. Apa itu dua kalimat? Nabi sampaikan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah. Kalau kita yakin dengan sabda Nabi, yakin kita baca. Yakin kalau kita dientengkan dengan dua kalimat itu, yakin Allah sedang jatuh cinta kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat pendek. Insya Allah dalam khutbah pertama kita dapat ilmu bagaimana Allah supaya jatuh cinta kepada kita. Bacaannya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yuhibbukumullah, insya Allah. Tasbih, tahmid, Allah suka kepada orang yang bertasbih, Allah suka kepada orang yang bertahmid, yang memuji Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam terbang di atas angkasa, kemudian ada seorang rakyatnya mengatakan, subhanallah, Sulaiman luar biasa bisa terbang di angkasa. Sebab Nabi Sulaiman itu keliling dunianya 2 bulan. Ghudwa syahrun warwahu syahrun. Nabi Sulaiman itu patroli sebagai raja dunia, dia itu 1 bulan timur, 1 bulan barat. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, ada seorang petani, seorang rakyat melihat, subhanallah, Sulaiman jadi raja bisa terbang di atas. Nabi Sulaiman dengar, aku turun dulu akan menyampaikan bagaimana hebatnya tasbihnya, bagaimana pahala orang yang bertasbih. Maka turunlah Sulaiman alaihissalam menemui rakyatnya yang sedang di bawah. Kaget dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baginda Sulaiman, baru saja aku lihat. Saya akan bertanya, apa yang kau baca tadi sampai aku dengar? Aku bilang, subhanallah, kerajaan Sulaiman bisa terbang di angkasa. Bagaimana Nabi? Bagaimana hadirin kaum muslimin? Kata Nabi Sulaiman, tasbihmu lebih mulia di sisi Allah daripada kerajaan Sulaiman. Bapak tahu dalam kitab Minhajul Muslim diaudit Nabi Sulaiman hartanya 500 tahun baru selesai. Saya dari mana? Dari kitab Minhajul Muslim diterangkan bahwa Nabi Sulaiman diaudit hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapatan, gunakan apa? Itu 1000 tahun. 500 tahun, saudara. Maka kita kembali kepada Allah. Bagaimana Allah supaya jatuh cinta kepada kita? Ittiba'lah kepada Nabi. Sholat berjamaah, kita perintah Allah sholat berjamaah dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengatakan ada sholat sembahyang malam dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, walladzina taba'uhum, para sahabat mengikutinya. Nabi sholat malam, para sahabat sholat malam. Nabi berjamaah, sahabat juga berjamaah. Nabi bersedekah, juga para sahabat juga sedekah. Nabi silaturahmi, juga Nabi para sahabat pun silaturahmi. Nabi berdakwah tanpa pamrih, para sahabat pun dakwah tanpa pamrih. Itulah walladzina taba'uhum bi ihsan. Bi ihsan itu dengan ihsan. Apa itu dengan ihsan? Dengan ikhlas, sukarela, ingin dilihat sama Allah. Jadi hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan
kita sholat Jumat ini mengundang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah ittiba. Kata Allah, was'au ila zikrillah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diundang untuk sholat Jumat, bergegaslah kamu untuk sholat Jum'ah dan tinggalkan jual beli. Kita sedang melaksanakan perintah Allah dan ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terharu adalah ketika kita ada pengumuman bagi orang yang sudah ittiba kepada Nabi, orang yang sudah punya data lengkap, dia punya dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa usaha, ada daftarnya. Kemudian Allah mengumumkan, wahai hambaku, dosa-dosamu aku ampuni. Kenapa diampuni? Karena bittibai ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti ittiba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Nabi ada dua jawaban. Yang pertama, Allah jatuh cinta kepada kita dan Allah mengampuni. Insya Allah surga ada di depan mata. Dan Allah memperkenankan, wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak-bapak akan terharu ketika dibacakan kitab Riyadhus Shalihin di hadapan bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak juga kaget, ada seorang pembunuh sampai 99 orang datang kepada ahli ibadah. Kata si pembunuh, wahai rahib, wahai bapak tukang ibadah, saya ini banyak dosa. Dosa apa kamu? Saya pernah membunuh 99 orang. Karena itu ahli ibadah nggak punya ilmu, jawabnya asbun, asal bunyi. Kata orang ahli ibadah, nggak ada harapan kamu punya dosa sebanyak itu, tidak mungkin Allah mengampuni kamu. Dasar si Yoro Sableng, sudah 99, kagok nu ngajawabna di paehan, langsung cepek 100. Bayangkan, kita di sini setuju, cocok. Kalau belum kita baca hadisnya, orang itu tidak akan diampuni. Saya ketemu dengan orang satu, pernah orang membunuh 3 orang. Saya nggak mau ketemu Pak, takut. Ketemu sebentar, karena dia mantan pembunuh. Tapi ketika orang itu tetap di hatinya ada harapan, rahmat Allah, pasti saya akan tobat. Tapi jawabannya tadi menyakitkan. Datang kepada orang alim, kepada orang punya ilmu. Makanya jangan salah tanya kalau nanya ilmu, bukan kepada ahli ibadah, kepada ahli ilmu. Pas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanti fatwanya ngaco. Kalau nggak punya ilmu jawab, boleh, padahal nggak boleh. Ditanya kepada sang ilmu, Pak ulama, saya ini tadi barusan saja sudah mengorbankan nyawa 100 orang. Apakah ada pintu tobat buat saya? Nah, karena dia punya ilmu, Ghafurun Rahim, Allah Ta'ala lautan hampura, lautan dengan daratan, legaan keneh lautan daripada radatan, gitu. Maka karena dia punya ilmu, maka dia jawab begini, baik, kamu boleh, bisa Allah membuka pintu tobat, dengan catatan kamu harus pindah dari kampung kamu, halaman sendiri, karena kamu sudah tidak harganya, sudah punya predikat pembunuh, berdarah dingin, wah udah macam-macam. Boleh kamu, akan diterima tobat kamu asal kamu bisa keluar dari kampung halaman kamu, cari tempat pertobatan. Dia dengan harapan optimis, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah banyak dosa, sudah 100 jiwa tapi pengen tobat. Dia berangkat ke tempat pertobatan, tempat tobat, tempat zikir. Kalau sekarang mah disentul merenlah gitu, tempat zikir. Maka di tengah jalan ajal datang. Sudah ajal datang, 2 malaikat turun. Yang pertama malaikat untuk siap membawa eksekusi, penyiksaan. Ada malaikat azab namanya Pak. Turun lagi malaikat rahmat, malaikat yang penuh kasih sayang. Kata orang malaikat azab, ini bagian saya. Oh jangan dulu. Kata malaikat rahmat, dia sudah punya niat baik, sudah langkahnya begitu banyak, keringatnya juga sudah keluar,
Jangan dulu. Akhirnya malaikat nggak bisa memutuskan, datang malaikat penengah. Nggak mungkin ada malaikat pas saya moal. Gitu. Dia mempunyai prinsip la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak. Ada apa ini? Ini si mayat pembunuh sudah 100 orang. Kata saya, bagian saya ini bagian neraka, bagi dibawa ke neraka. Kata beliau, katanya harus dihargai dulu, niatnya dan langkahnya. Maka apa yang terjadi? Ada malaikat penengah, coba hitung langkahnya. Di langkah kira-kira perjalanan umpamanya 10 kilo, yang dilewat baru 5 kilo lewat sejengkal. Apa yang terjadi? Hadirin kaum muslimin, dengan niat dan langkahnya itu, maka Allah hapus dosanya. Maka kita banyak-banyaklah melangkah kebaikan. Langkah ke masjid, langkah yang pertama diangkat derajat sama Allah, langkah yang kedua diampuni dosa. Bahagialah kalian bapak-bapak sekalian yang sholat berjamaah setiap waktu. Kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang yang selalu berjamaah orang beriman. Kalau bapak-bapak ingin tahu orang beriman di dunia, lihat orang itu selalu berjamaah di masjid. Ghafurur Rahim. Saya perkenalkan itu masih banyak hadirin kaum muslimin. Satu kali lagi, ada lagi orang seorang kupu-kupu malam, dia pergi ke kampungnya. Di tengah jalan dia pengen minum, akhirnya dia turun ke sumur, karena sumur Timur Tengah itu pakai tangga ke bawah, airnya di bawah. Akhirnya dia naik membawa air dengan sepatu. Sapu diambil dari sepatu, airnya di tengah, pas dia sudah keluar dari permukaan sumur, ada anjing sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Apa yang terjadi? Hadirin kaum muslimin, di si kupu-kupu malam itu di hatinya ada sifat kasih sayang. Maka dikasih minumlah itu anjing yang sedang kehausan, maka gufirolaha, maka diampuni wanita itu karena mempunyai sifat kasih sayang. Maka hadirin kaum muslimin, saya perkenalan itulah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan iman amal soleh yang ikhlas, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Allah akan jatuh cinta kepada kita. Allah akan mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan khutbah yang pertama ini, mohon maaf bila terlalu panjang. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li walakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahusukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami yang telah lalu ya Allah. Dan jangan jadikan hati kami dendam kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangankan jadikan hati kami dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah hati kami merasa dendam terhadap orang-orang yang beriman. Hapus dendam kami terhadap orang-orang yang beriman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan persatukan umat Islam yang ada di Indonesia
yang telah berporak-poranda dengan sistem pemilihan umum, mudah-mudahan disatukan lagi dengan cinta dan kasih sayang, saling maaf memaafkan, saling doa mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimus shalah.